إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang ta'riful kufur wa anwa'uhu. Apakah itu kekufuran, al-kufur? Definisinya beserta jenis-jenisnya, di mana kita pernah menjelaskan di dalam beberapa pertemuan pada bulan yang telah lalu. Telah kita jelaskan asyirku wa ta'rifuhu anwa'uhu, itu definisi kesyirikan dan jenis-jenisnya, itu sudah kita jelaskan. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, karena nanti akan kita dapati istilah-istilah itu harus bisa kita pahami. Ada disebut dengan syirik, kufur, fasik, zalim. Terkadang istilah-istilah ini memiliki makna-makna tersendiri aslinya, namun terkadang tatkala dia dijabarkan akan tersangkut dengan istilah yang lain, seperti kesyirikan, maka dia akan mengenai satu perbuatan kezaliman. Nah, syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Akan tetapi di sana didapati maknanya secara tersendiri dari istilah-istilah itu. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan apa itu kekufuran, ta'rifuhu, definisinya, dan anwa'uhu, jenis-jenisnya. Langsung saja, al-kufru fil lughah at-takhtiyatu was-satru. Para ulama mengatakan al-kufru ataupun kekufuran secara bahasa Arab maknanya at-takhtiyah was-satr. Itu takhtiyah itu menutupi. Jadi al-kufur itu secara bahasa menutupi sesuatu, menghalangi sesuatu. Satar, hanya dikatakan sitar. Sitar itu semacam hijab, korden, gitu ya. Itu yang menghalangi cahaya, menghalangi pandangan supaya tidak tembus ke dalam. Jadi ini makna kufur secara bahasa. Al-kufru bermakna at-takhtiyah, itu sesuatu yang menutupi atau menghalangi sehingga tidak bisa terlihat antara satu dan yang lainnya, karena adanya ini istilah kufur ini. Ini secara bahasa. Wal kufru syar'an, tapi makna kufur secara syar'i diddul iman. Makna kufur secara syariat adalah lawan dari al-iman. Jadi iman lawannya adalah kufur, kufuran lawannya adalah iman. Sehingga keimanan itu tidak akan mungkin difahami dan tidak akan sempurna sampai dia mengetahui mana perbuatan-perbuatan kufur. Jadi mustahil seorang itu mendapatkan derajat iman yang mulia, kekuatan iman yang sesungguhnya, sampai dia faham dan tahu mana itu kekufuran. Ketika dia tahu, oh ini ternyata kekufuran, meningkatlah keimanannya. Kenapa? Dia akan menjauhinya, semakin kuatlah imannya. Kalau dia tidak tahu kekufuran, maka bisa jadi dia mengatakan iman tapi melakukan kekufuran juga. Padahal kufur akan menghabisi iman, begitu ya, akan menghilangkan keimanan. Ini dua hal yang tidak akan bisa bertemu, kecuali nanti akan disebutkan kufur asghar, ya, kufur kecil.
Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka nanti akan ada pembagian kufur tersebut. Baik. Jadi al-kufru syar'an diddul iman. Kufur secara syar'i maknanya lawan dari iman. Fa innal kufra 'adamul iman billahi wa rasulihi. Karena sesungguhnya yang dimaksud kekufuran adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sama saja apakah pada dirinya itu ada bentuk takdzib, pendustaan, atau keraguan-raguan, bimbang, penolakan, kesombongan, atau mengikuti sebagian hawa nafsu yang bisa menghalangi dirinya untuk mengikuti risalah, maka apapun alasannya ini bisa terjatuh kepada kekufuran. Ya, ini bisa terjatuh kepada kekufuran. Sehingga nanti akan disebutkan di antara jenis-jenis kekufuran tersebut. Ya, akan disebutkan dari jenis-jenis kekufuran tersebut. Nah, jadi itu secara definisinya, bahwasanya definisi kekufuran atau al-kufru syar'an diddul iman adalah lawan dari iman tersebut. Ya, lawan dari iman tersebut. Jadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah tidak berimannya dia kepada Allah dan Rasulnya disebabkan dia takdzib, mendustai Allah dan Rasulnya, ataukah dia ragu-ragu dengan Allah dan Rasulnya, atau karena masih bimbang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ataukah karena dia menolak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ataukah karena dia sombong atau mengikuti hawa nafsu sehingga meninggalkan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita akan sebutkan anwa'uhu, jenis-jenis kekufuran ini. Al-kufru naw'an, bahwasanya kekufuran itu ada dua jenis. Yang pertama yang akan kita bahas ini, jenis yang pertama adalah kufrun akbar, yaitu kufur akbar. Kufur akbar, ulama mengatakan kufrun akbar yakhruju minal millah atau yukhriju minal millah. Kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari agama, alias murtad, ya, keluar dari agama. Ini kufur akbar. Orang yang melakukan kufur akbar, maka pelakunya keluar dari millah, ya, dari dinul Islam. Dan para ulama menyimpulkan di antara jenis-jenis kufur akbar ini ada 5 hal kekufuran yang paling besar, yang paling jelas. Berdasarkan ayat-ayatnya nanti akan kita sebutkan secara satu persatu. Ada 5 jenis kekufuran yang dimasukkan oleh para ulama sebagai kufur akbar. Ini wajib kita ketahui, seperti yang kita sebutkan di awal. Tidak mungkin iman itu sempurna sampai dia mengenal kekufuran. Dan dia mengenal kekufuran itu bukan ingin melakukannya, begitu ya. Dia mengenal kekufuran bukan dengan tujuan ingin melakukannya, tapi untuk menjauhinya dan menjaga keimanannya supaya tidak rusak disebabkan kekufuran itu. Yang pertama jenis kekufuran dari kufur akbar adalah kufur takdzib. Kufur takdzib, yaitu kufur disebabkan takdzib, mendustakan, bukan tasdiq. Karena yang namanya iman adalah tasdiq. Tasdiq bil qalb, membenarkan, ya, dari dalam hatinya, mengikrarkan dengan lisannya dan melakukan dengan amal perbuatannya. Dimulai dengan tasdiq bil qalb. Nah, makanya jenis kekufuran yang pertama dari kufur akbar, Allah mengatakan kufur takdzib. Kekufuran disebabkan pendustaan, mendustai risalah, mendustai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendustai Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, mendustai kebenaran yang ada di dalam Islam. Artinya bentuk-bentuk mendustai dari asas-asas dan fondasi Islam dia dustai. Ini mengakibatkan terjatuhnya orang itu kepada kufrun akbar, yakhruju minal millah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqq lima ja'ahu alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin. Jadi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang suka berbuat kedustaan atas nama Allah. Ini adalah termasuk perbuatan yang paling zalim juga. Apa itu? Berdusta atas nama Allah. Sesudah itu tidak hanya dia berdusta atas nama Allah, au kadzdzaba bil haqq, atau dia mendustai al-haq. Dia mendustai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man adlamu, ini benar-benar perbuatan yang paling zalim juga, yang hampir setingkat dengan kesyirikan, bahkan sama gitu ya. Makanya pernah kita jelaskan ayat yang menyebutkan tentang kesyirikan di dalam surat An-Nisa itu ayat 48. Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini sering kita perdengarkan ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Ia, maksudnya Allah, akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan, bukan selain kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna, karena duna itu menunjukkan di bawahnya. Di bawah kesyirikan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian yang mungkin sedikit tergelincir lah yang di dalam menerjemahkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Dia mengampuni dosa selain kesyirikan. Padahal selain syirik itu banyak kan gitu ya. Ada dosa-dosa selain syirik yang sama dengan kesyirikan. Apa itu? Kufur akbar. Karena kufur akbar itu bukan syirik. Ya, kufur akbar itu belum tentu syirik. Namun kesyirikan, syirik akbar dipastikan dia kufur gitu ya. Bisa dipahami ya. Kenapa? Karena yang namanya syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, benar beribadah, tapi beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar yang pernah kita jelaskan di antara ya jenis-jenisnya. Akan tetapi bentuk kekufuran itu bukan termasuk kesyirikan. Seperti ini, dia hanya sebatas mendustakan kebenaran, enggak percaya dengan Islam. Dia dustakan, takdzib, ini kufur, dia keluar dari Islam. Makanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan selain syirik, tapi yang dibawa kesyirikan. Karena ada yang setingkat dengan kesyirikan parahnya. Apa itu? Kufur. Ya, kufur akbar. Jadi jelas ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bil haqq. Dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya dari orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah? Aw kadzdzaba bil haqq, atau dia mendustai kebenaran. Lima ja'ahu, yang telah datang kepadanya. Dia mendustai al-haq, yaitu al-Islam. Karena Islam itulah al-haq. Ya, Islam itulah al-haq. Di dalam Islam itu penuh dengan kebenaran yang akan membenarkan manusia dan yang akan meluruskan manusia dari ketergelinciran, meluruskan manusia dari kebatilan, menyelamatkan manusia dari kesesatan dan yang semisal. Jadi dia mendustai al-haq lamma jaa, ketika al-haq itu datang kepadanya, dia dustai. Alaysa fi jahannam maswal kafirin, bukankah di dalam neraka jahanam itu merupakan tempat bagi orang-orang kafir. Jadi jelas ini merupakan kufur ya akbar. Jenis kufur akbar yang pertama disebut oleh para ulama adalah kufur takdzib. Kekufuran disebabkan mendustai, ya, mendustai Allah, mendustai Rasulnya, mendustai risalah, mendustai Islam ini, maka terjatuh kepada kekufuran yang akbar. Yang kedua, yakni kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Kalau yang pertama tadi, dia terjatuh kepada kufur akbar disebabkan mendustai. Kalau yang kedua ini, pada dirinya ada tasdiq, membenarkan kebenaran itu. Kebenaran itu dia benarkan, dia akui Islam, itulah mudahnya. Dia akui Islam,
tapi dia merasa sombong, merasa enggan untuk melakukannya. Nah, ini bisa terjatuh juga kepada kufur akbar. Iya, dia benarkan, ya, dia benarkan tentang al-haq itu. Dia akui, dia tidak mendustainya, dia benarkan. Tapi dia istikbar, sombong, wal aba, enggan, tidak mau melaksanakannya. Nah, ini juga sama saja. Ini termasuk kufur akbar. Dan di antara contoh yang sering dibawa oleh para ulama adalah perbuatan iblis. Ya, perbuatan iblis. Iblis itu membenarkan Allah atau tidak? Iblis itu membenarkan Allah Subhanahu wa taala tidak, atau dia mengingkari Allah? Dia percaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Ketika dia disuruh, enggak mau dia. Sujud kepada Adam, enggak mau. Beda sama malaikat. Kalau malaikat tetap mau dia membenarkan dan mematuhinya. Nah, demikian. Sehingga inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk menyebutkan di antara jenis kufur akbar adalah kufrul iba wal istikbar ma'a tasdiq. Kekufuran disebabkan keengganan dan kesombongannya. Padahal masih ada tasdiknya, dia membenarkan tapi enggan dan merasa sombong. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Di sana Allah taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar." Aba artinya iba, enggan dan sombong, merasa enggan dia. Enggak mau diperintah seperti itu. Ini bahaya. Hati-hati gitu ya. Enggak mau saya diperintah seperti itu. Masa sih saya sujud sama Adam saja dibuat dari tanah, saya dari api, bisa-bisanya ya makhluk yang dibuat dari api kok disuruh sujud sama makhluk yang dari tanah. Jelaslah yang dibuat dari api lebih mulia daripada tanah. Kan itu alasan iblis. Merasa enggan, pakai takwil lagi kan gitu ya, pakai kias yang batil lagi. Jadi terkadang banyak kita dapati manusia itu menolak perintah Allah, kemudian membuat analogi-analogi yang batil, kias-kias yang batil. Ini banyak sekali seperti itu nih. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung berpikir, ini gimana nih? Loh, kok bisa begitu perintahnya? Dikritik, kan gitu ya. Dikritik syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas datang dari Allah, dikritik habis. Dicela, kan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun merasa enggan dan tidak mau melaksanakannya. Nah, demikian ini yang terjadi pada iblis. Ya, karena di antara ayat-ayat yang lain disebutkan bagaimana alasan-alasan yang diajukan iblis yang membuat dia menolak untuk sujud kepada Adam. Tapi intinya Allah menyebutkan aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, "Usjudu li Adam." Sujudlah kepada Adam. Padahal ya belum tentu makna sujud itu harus seperti sujud yang kita lakukan. Apakah kita bisa memastikan yang dimaksud oleh Allah di sini sujud adalah sebagaimana sujudnya kita kepada Allah, bagian atas ditaruh di paling bawah? Belum tentu seperti itu, kan gitu ya. Boleh jadi makna sujud ini yang diinginkan oleh Allah adalah penghormatan. Hormatlah kepada Adam. Ya, makna sujud demikian. Walaupun secara bahasa yang makna sujud ini bisa jadi juga yang diperintahkan adalah sujud sebagaimana sujudnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, loh, benar saja dong iblis, karena ada yang seperti itu menyatakan subhat. Benar saja iblis enggak mau sujud sama Adam. Begitu ya, benar saja. Kenapa? Karena dia benar-benar enggak mau beribadah kepada selain Allah. Dia ingin benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru iblis ini adalah makhluk yang paling kuat tauhidnya kalau begitu. Ada yang buat subhat seperti itu, kan begitu ya. Nah, padahal belum tentu yang diinginkan oleh Allah itu seperti sujudnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu seperti itu. Allah masih memuji saja, ayo sujud. Ternyata malaikat mau dan dia tidak mau, dia enggan. Jadi ini jenis kekufuran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, kufrul iba wal istikbar ma'a tasdiq, padahal dia membenarkannya tapi enggan dan tidak mau. Yang ketiga, kata para ulama, di antara jenis-jenis kufur akbar adalah kufur syak wal raib. Kekufuran yang disebabkan keraguan-raguan, bimbang dengan Islam. Ya, keraguan-raguan, masih ragu-ragu.
ini benar nggak ya surga ada ini ya? Neraka ini benar nggak ini? Masa sih saya berbuat begini diancam dan akan dibakar? Mana neraka gitu ya? Jadi berpikir, seperti ini. Kufur syak ini juga bisa terjatuh kepada kufur akbar yang seperti ini. Ragu dengan Islam. Padahal jelas-jelas di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini, kitab Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dia masih ragu-ragu juga dengan berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an, maka ini akan bisa membatalkan keimanannya dan dia terjatuh kepada kufur akbar. Nah, kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya keraguan-raguan terhadap Allah, terhadap janji dan ancamannya ini bisa mengakibatkan kufur akbar adalah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-35. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-35, di sana Allah mengisahkan dua orang yang sedang berdialog dalam surah Al-Kahfi. Di sana disebutkan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Qala, sambil dia berkata, ma adzunnu an tabida hadhihi abadan. Aku tidak yakin kalau kebun-kebun ini akan binasa selama-lamanya. Enggak yakin. Ya gitu ya. Aku enggak yakin. Kok bisa taman-taman yang indah di dunia ini bisa hancur? Artinya dia mengingkari adanya hari kiamat, ragu kalau mengingkari. Ya awalnya dia masih ragu-ragu, benar tidak ada hari kiamat? Ya benar tidak ada hari kiamat. Jadi dia mengatakan demikian. Aku tidak begitu yakin bahwasanya ini akan binasa. Wa ma adzunnu sa'ah qa'imah, dan aku tidak meyakini bahwasanya kiamat itu akan terjadi. La in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku akan mendapati balasan yang lebih baik. Qala lahu sahibuhu, maka sahabatnya pun berkata kepadanya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia pun berdialog, bermuhawarah gitu ya, berdialog dengannya dengan mengatakan, akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfah tsumma sawwaka rajulan. Apakah kamu kufur? Nah ini dia. Jadi keraguan-raguannya temannya tadi dinyatakan sebagai bentuk kekufuran. Apakah kamu kufur dengan zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari min nutfah, yaitu dari air, tsumma sawwaka rajulan, kemudian dialah yang telah menjadikanmu menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang manusia yang besar. Walakinnahu wallahu rabbi la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dialah Allah Rabbku, aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Nah ini juga dibawakan oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya akibat keraguan-raguan seseorang terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, terhadap ancaman-ancaman Allah, atau terhadap berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam Islam, dia masih meragukannya, maka ini bisa menyebabkan dia terjatuh kepada kufur akbar. Ini kufur akbar jenis yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, jenis kufur akbar yang lainnya adalah kufrul i'rad. Kufrul i'rad. Kekufuran disebabkan penolakan, menolak, enggak terima. Itu beda dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi merasa enggan saja, merasa sombong. Yang tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan perintah. Kalau yang keempat ini kufrul i'rad, para ulama mengatakan ini kekufuran disebabkan dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Menolak ketetapan dan keputusan yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ini, tentang itu. Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang ada dalam Islam, ketetapan yang telah disebutkan oleh Allah dalam Islam, itu terkadang ada yang tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia, tapi sesuai dengan maslahatnya kehidupan manusia. Tapi nggak sesuai dengan hawa nafsu, dia tolak akhirnya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan kufur akbar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang kafir mereka itu menolak apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka tolak. Jadi ketika diingatkan ditolak. Ya, inilah dia ciri-ciri orang kafir. Jadi menolak Islam, menolak apa yang ada di dalamnya, kebenaran yang ada di dalamnya, dia tolak kebenaran tersebut, maka ini bisa menyebabkan kufur akbar. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir dari jenis kufur akbar ini adalah kufrun nifaq. Kekufuran disebabkan kemunafikannya. Ya, kekufuran disebabkan kemunafikan, dan ini jelas adalah orang-orang munafik yang nifaqul i'tiqadi yang dimaksud sini. Nifaq i'tiqad, bukan nifaq amal ya. Karena kalau nifaq amal itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa nifaq amal? Contohnya, idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji ya enggak ditepati. Nah, ini tanda-tanda nifaq amal namanya, bukan nifaq i'tiqadi. Wa idza tumina khana, jika dikasih amanah khianat. Ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini nifaq amal. Yang dimaksud di sini kufur nifaq adalah nifaq i'tiqad, kemunafikan yang muncul dari dalam hatinya dan dalam keyakinannya. Lahiriahnya menunjukkan dia Islam dan beriman, tapi batinnya menunjukkan kekufuran. Gak yakin sebenarnya, dia gak mau Islam sebenarnya. Cuma lahiriahnya, secara zahirnya dia menampakkan keislaman. Ini kufur akbar. Perbuatan seperti ini menyebabkan dia keluar dari keislamannya atau tidak diterima Islamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat tentang orang-orang munafik ini, di antaranya di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ini ditujukan kepada orang-orang munafik karena disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga. Yang demikian itu disebabkan mereka beriman, tsumma kafaru, setelah beriman mereka kafir disebabkan kemunafikan yang mereka lakukan. Fatubi'a ala qulubihim, maka dikunci mati hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka enggak paham tentang Islam. Mereka tidak bisa memahami Islam tersebut. Nah, ini di antara pembagian kufur akbar yang disebutkan oleh para ulama dari hal-hal yang paling penting dari 5 jenis tadi. Ya, 5 jenis kufur akbar yang disebutkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari kitabullah. Kemudian kita masuk kepada jenis pembagian kufur yang kedua. Karena kita sebutkan di awal tadi kufur ada 2, ada kufur akbar, kufur asghar. Nah, sekarang beranjak kepada kufur asghar. Apa itu kufur asghar? Kufur asghar, kufrun asghar la yakhruju minal millah. Kufur asghar ini tidak keluar dari agama Islam. Karena ini termasuk al-kufrul amali. Ini termasuk kufur di dalam perbuatan saja, di dalam amal saja, tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam. Dan di dalam syariat, di dalam kitab dan sunnah, ya, dia dikatakan kekufuran, akan tetapi tidak menunjukkan besarnya kekufuran itu. Yaitu di antara beberapa dosa-dosa besar, di sana disebutkan perbuatan itu adalah perbuatan kufur. Apa di antaranya? Di sini beliau menyebutkan di antaranya adalah kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Ini tidak serta-merta pelakunya itu keluar dari Islam, disebabkan dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebabkan dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki iman tapi tidak bersyukur dengan nikmat itu, dan disebut dengan kufur nikmat. Ini tidak menyebabkan keluar dia dari Islam, tapi ini tetap namanya kekufuran. Hanya saja dibandingkan dengan kufur akbar, dia disebut dengan kufur asghar. Bukan berarti dia kufurnya kecil gitu ya, tapi lebih kecil dari kufur akbar gitu ya. Lebih kecil dari kufur akbar. Hanya sebatas untuk menjelaskan pembagiannya saja. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam beberapa ayat gitu ya. La in kafartum kan gitu ya. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kalian azab yang pedih. Atau di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang satu negeri
Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan satu negeri yang mana negeri itu aman dan tentram, rezekinya berdatangan dari segala arah, tapi ya para penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur asghar, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Di antara jenis atau contoh kufur asghar yang lainnya adalah membunuh sesama orang Islam, ya, pembunuhan yang terjadi sesama kaum muslimin. Ini disebutkan kufur oleh Rasulullah SAW. Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur." Mencela seorang muslim fasik, kalau sampai membunuhnya kafir, kata Rasulullah. Tapi apa yang dimaksud Rasulullah kafir di sini? Islam membunuh Islam yang lainnya, muslim membunuh muslim yang lainnya. Kafir yang dimaksud oleh sabda beliau ini adalah kufur asghar, bukan kufur akbar. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan antara muslim dengan muslim yang lainnya, ya, ketika terjadi pembunuhan, maka yang membunuh ini diberikan beberapa sanksi. Imma dia dikisos, kan gitu ya, dibalas juga dengan dibunuh, atau diperbolehkan dia membayar diyat, ganti rugi, ya, bayar diyat ganti rugi minimalnya 100 ekor unta minimalnya. Kalau memang ahlul maktul, keluarga yang terbunuh menuntut segitu. Kalau lebih dari itu ya harus dia penuhi. Kalau tidak dia dibunuh juga. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisos, apa kata Allah? Allah taala masih memanggil mereka para pembunuh-pembunuh itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba perhatikan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian hukum kisos terhadap kasus pembunuhan. Allah masih memanggil mereka itu orang-orang beriman. Artinya apa? Ya, pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam dengan Islam yang lainnya, Muslim dengan Muslim yang lainnya, belum sampai kepada kufur akbar, tapi kufur asghar. Nah demikian. Dan begitu seterusnya kita dapati nanti ada beberapa istilah yang disebut oleh Rasulullah kufur, tapi bukan yang dimaksud kufur akbar. Seperti para istri yang kufur, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah mengabarkan para wanita itulah yang paling banyak memenuhi neraka, sehingga para wanita itu bertanya, apa yang menyebabkan para wanita itu paling banyak memenuhi neraka? Maka di antaranya Rasul mengatakan yakfurnal ashir, para wanita itu paling banyak kufur kepada suami, kufur sama suami. Apakah yang dimaksud kufur akbar? Bukan, ini kufur asghar, kufur sama suami. Bahaya gitu ya, karena yang namanya durhaka itu anak kepada orang tuanya, istri kepada suami, itu durhaka. Ya nggak ada orang tua durhaka sama anak, itu tidak. Nggak ada yang namanya suami durhaka sama istri. Yang ada orang tua yang zalim sama anaknya, ataupun suami yang zalim sama istrinya. Baik, itu ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini dari definisi kufur itu dan sedikit pembagiannya supaya untuk memperjelas di antara pembagian kufur itu mana yang paling berbahaya. Akan tapi kesemuanya ini termasuk jenis kekufuran yang wajib kita menjauhinya, karena tidaklah disebutkan kekufuran melainkan itu adalah dosa besar. Ya, apakah dosa besar yang dimaksud itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, ataukah dia hampir-hampir keluar dari Islam, begitu ya, hampir-hampir keluar dari Islam karena dia masih melakukan jenis kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak, barangkali ada yang bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau menyimak tadi penjelasan Ustaz mengenai masalah kufur akbar, sebagaimana kita ketahui bahwa kekufuran itu
mungkin ada yang dilakukan secara berindividu dan mungkin juga ada yang dilakukan oleh lembaga atau dalam hal ini negara. Tentu dalam hal berindividu mungkin tanggung jawabnya yang masing-masing dan mungkin bisa kita menghindari tergantung dari kuatnya iman kita. Tapi kekufuran yang dia dilakukan oleh negara itu yang susah kita hindari karena itu menyangkut masalah undang-undang dan kebijakan yang mesti mau kita harus ikuti. Nah, setelah kita ngikuti karena kita terpaksa, apakah tanggung jawabnya itu beban tanggung jawabnya itu di akhirat akan dibebankan kepada per individu atau hanya negara saja yang menanggungnya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin luruskan bahwasanya ancaman kekufuran ini itu ditujukan kepada individu, bukan kepada negara. Karena kalau negara itu berbuat kekufuran, nggak ada negara itu nggak akan masuk neraka. Ya, jadi cuma luruskan saja gitu ya. Jadi bahasanya itu bukan negara, karena negara itu nggak akan masuk ke dalam neraka negara Indonesia. Iya. Iya, jadi saya paham sebenarnya, saya paham pertanyaannya. Cuma ingin meluruskan tadi istilah bahwasanya yang akan disiksa di azab diakibatkan kekufuran ini adalah manusia, gitu ya, orang per orangnya. Apakah dia statusnya sebagai pemimpin, apakah dia para menteri, ataupun para pengurus-pengurus satu wilayah, satu daerah, satu negara, ya, satu kampung. Ya, intinya orang, gitu ya, individu. Karena masing-masing kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin, telah diberikan kekuasaan. Nah, dia akan bertanggung jawab. Untuk orang-orang yang dia pimpin tadi, kalau dia pemimpin rumah tangga, ya dia nanti diminta tanggung jawab tentang orang-orang di bawah pimpinannya. Kalau dia pemimpin satu kampung, ya dia akan ditanya satu kampung itu tanggung jawab dia semuanya. Di hadapan Allah tidak ditanya. Ya, kalau dia pemimpin satu provinsi, satu negara, ataupun satu kota, dan seterusnya seperti itu. Nah, demikian ya. Jadi bentuk-bentuk kekufuran yang dilakukan oleh manusia, begitu ya, apakah itu sifatnya dia berlakukan untuk keluarganya, yang dia berlakukan untuk kampungnya, maka pasti ada yang bertanggung jawab, yaitu pemimpinnya. Dialah nanti akan diminta bertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan kekufuran itu. Jadi bukan negaranya, bukan daerahnya, kan begitu ya, orangnya jelas. Ya, negara nggak bisa disalahkan. Karena diserahkan negara ini kepada orangnya juga, gitu ya, kepada orang-orangnya gitu. Ada kepala negaranya, ada rajanya, ada kaisarnya atau semisalnya istilah-istilahnya, ya, sultannya atau semisalnya. Nah, demikian. Mereka lah yang akan diberikan, ya, akan dimintai pertanggungjawaban dan diberikan amanah ini. Nah, kalau mereka memang menerapkan satu peraturan-peraturan yang kufur, begitu ya, mereka bertanggung jawab nanti. Adapun bagi orang-orang yang di bawahnya ini tergantung, ya, tergantung dari keilmuan mereka dan tergantung dari kondisi mereka, begitu ya, tergantung dari kondisi mereka. Kalau mereka benar-benar dalam kondisi tidak tahu plus benar-benar gak tahu itu peraturan yang kufur dilakukan, mudah-mudahan ini dimaafkan. Karena sesuatu yang tidak diketahui tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia pura-pura gak tahu. Itu lain lagi ceritanya, kan gitu ya. Tahu tapi dia merasa enggan, kan gitu ya. Tahu ataupun merasa nggak apa-apa, nggak tahu tapi nggak apa-apa lah itu. Ini sama tadi itu, ya tergantung mana jenis kekufuran tadi yang dia lakukan. Paham ya? Ini kalau orang di bawah tadi. Tapi kalau dia dalam keadaan benar-benar nggak tahu, atau dia dalam keadaan terpaksa diancam, ini tidak mungkin. Kan gitu ya. Man kafara billahi ba'da imanihi. Ya, siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya masih tenang dengan keimanan. Kalau memang dia dipaksa, diancam dibunuh, kalau nggak melakukan perbuatan kufur ini dibunuh dia. Ini peraturan sudah. Kalau tidak dia dibunuh, disiksa atau semisalnya, maka tidak mengapa dia melakukannya dalam keadaan terpaksa dan dia tidak dihukumi sebagai kafir. Karena Allah SWT menerima keimanan dia selama hatinya masih tenang. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi saya cuma ingin meluruskan tadi istilahnya, gitu ya. Jadi jangan negara, kan gitu ya. Orang yang dimintai tanggung jawabnya oleh Allah SWT. Hukum-hukum yang berlaku di satu negara itu bukan negaranya yang ditanya sama Allah, negara, enggak.
yang memperlakukannya itu, gitu ya. Itu yang ditarik sama Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum apa yang kalian tegakkan di muka bumi ini? Baik, demikian. Allah a'lam bishawab. Habis waktunya. Masya Allah. Sudah masuk ini waktunya, Pak. Iya, mudah-mudahan singkat aja biar bisa saya jawabnya singkat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pertanyaan singkat dari Ustaz ya. Masalah kufur adalah penolakannya atau tidak mengikuti kebaikan. Yang kita temui di masyarakat sekarang ini, bagaimana hukum kufur atau penolakan tersebut dengan orang-orang yang melaksanakan kebaikan yang tidak ada tuntunannya, Ustaz? Apakah itu dia bisa dikatakan kufur juga, Ustaz? Ya, Ustaz. Iya, bisa saja, akan tetapi ini nanti tergantung dari keyakinan juga. Kadang ada seorang menolak, kan gitu ya, dengan keyakinan itu sebenarnya benar, kan gitu ya, itu sebenarnya benar. Tapi penolakannya itu mungkin karena gengsi, kan gitu ya. Nah ini belum langsung kita vonis kufur akbar, kan gitu ya. Walaupun dia menolak, misalnya menolak dan membenarkan hatinya, tapi di sana mungkin ada uzur-uzur yang lainnya. Makanya untuk menjatuhkan seorang di dalam kekufuran itu harus banyak syarat-syaratnya juga. Ya, artinya dia terbebas dari kejahilan, benar-benar tahu dulu hukumnya. Kemudian dia terbebas dari ketergelinciran. Mungkin dia tergelincir dalam masalah itu, kan gitu ya. Tergelincir, artinya keliru dalam masalah itu. Ataupun mungkin dia dalam kondisi ada yang memaksa dia untuk itu, yang kita tidak mengetahuinya. Makanya tidak perlu kita langsung memvonis dia secara ya kafir ataupun keluar dari Islam. Akan tetapi secara mutlak ini boleh saja. Bahwasanya bentuk penolakan seperti itu adalah kekufuran, tapi memastikan dia kufur murtad ini jangan dulu. Berarti kita memastikan dia pasti masuk neraka, kan gitu ya. Cuma secara mutlak ini boleh, karena memang secara umum Al-Quran dan hadis menyebutkan perbuatan kekufuran secara mutlak, bukan orang per orang, kan gitu ya, bukan orang per orang. Itu silakan saja. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.